Jauh sebelum NKRI berdiri, Nanggroe Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini juga disadari oleh Soekarno. Sehingga ia membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda pada saat Indonesia mengalami agresi militer Belanda. Kala itu, Indonesia kewalahan tidak berdaya lagi, hanya ada satu negeri lagi yang ada di ujung Pulau Sumatera, sehingga Soekarno melirik Aceh agar ikut menghadapi agresi militer Belanda. Kedatangannya kala itu disambut dengan senang dan hangat oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh yang polos dan ramah tidak menyangka bahwa sosok yang datang ke Aceh itulah yang menanam bibit penderitaan terhadap rakyat Aceh hingga sekarang. Soekarno dengan sengaja ingin menemui Daud Bereueh. Bujuk rayu Soekarno ternyata sebagai air mata buaya cikal bakal kesengsaraan yang akan ditanggung anak cucu mereka. Percakapan mereka tersimpan dalam buku kisah kembalinya Teungku Muhammad Daud Bereueh ke Pangkuan Republik Indonesia, karya Amnur El Ibrahimi. Soekarno kala itu memohon untuk rakyat Aceh ikut dalam perang senjata antara Indonesia dan Belanda. Daud Bereueh pun juga menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan permintaan jika perang usai maka rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Mendengar jawaban Tunku Daud Bereueh, Soekarno menangis terseduh-seduh. Sembari terisak, Soekarno menyebut nama Allah untuk berjanji kepada Daud Bereueh agar nanti Aceh bisa menjalankan rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam. Tanpa ia mau menulis surat perjanjian yang diharapkan bisa sebagai bukti, mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan yang urgen dari pemerintahan. Soekarno mengatakan alangkah baiknya jika Indonesia bisa mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antar pulau-pulau. Tidak berselang pasca pertemuan dua tokoh hebat itu, terkumpullah dana sebesar $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Setelah Daud Bereueh berhasil menghimpun dana untuk perjuangan Indonesia, ia meminta ke Soekarno agar Aceh diizinkan memberlakukan syariat Islam. Namun, Soekarno justru ingkar janji. Akhirnya, tahun 1949 Aceh bersedia dijadikan satu masuk dalam NKRI lalu. Pada tahun 1951 Provinsi Aceh justru dibubarkan dan dijadikan satu dengan Provinsi Sumatera Utara. Nasi telah menjadi bubur. Nah, sahabat Rampau, sampai di sini pahamkah kalian bahwa pemilik modal utama dalam maskapai penerbangan Indonesia adalah rakyat Aceh? Hingga saat ini pesawat Garuda yang merupakan hasil peranakan dari Sulawah Dara dan Sulawah Agam menjadi pesawat terbang termewah di Republik ini. Kurang apa lagi yang diberikan Aceh kepada negara ini saat Indonesia tak mampu mengusir Belanda? Rakyat Aceh yang menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan Republik ini, nyawa sekalipun rela dikorbankan saat negara belum punya apa-apa. Rakyat Aceh belikan pesawat untuk transportasi kepala negara agar Presiden Indonesia bisa sekelas dengan negara lain. Bahkan lambang lidah api di Tugu Monas sekalipun merupakan emas sumbangan orang Aceh Nyak Markam. Belum cukup itu, hasil alam Aceh puluhan tahun dikeruk untuk membiayai Republik ini, walau kami rakyat Aceh sendiri masih dalam kelaparan hingga hari ini. Provinsi termiskin di Pulau Sumatera adalah Aceh julukannya. Inilah balasan negara Indonesia kepada rakyat Aceh sang penyumbang terbesar terhadap Republik Indonesia. Aceh yang porak-poranda setelah berperang melawan Belanda hingga menguras dan menghibangkan seluruh kekayaannya, bukannya ditata kembali justru dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakukan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Maka di mata rakyat Aceh, Soekarno merupakan pengkhianat setelah Belanda. Berikut dialog Soekarno dengan Daud Bereueh yang diabadikan dalam buku tersebut. Kakak, saya minta bantuan Kakang.
agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita proklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945 kemarin. Daud Borueh menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Kemudian Daud Borueh menjawab, Saudara Presiden, saya menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asalkan perang yang dikobarkan adalah perang sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga, kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid. Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu, perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Ditiru, Cik Nyakdin, dan Teuku Umar, yaitu perang yang tidak kenal mundur, dan perang yang bersemboyan merdeka atau mati syahid. Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Kakak, hal itu kakak tidak usah khawatir sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Tapi, maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Kalau demikian saya setujui permintaan kakak itu. Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Saudara Presiden. Kami mohon, sudilah kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini. Pada saat itu, Tengku Daud Borueh menyodorkan secari kertas kepada Soekarno sebagai bukti satu kesepakatan perjanjian yang akan ditulis nantinya, alih-alih tak mau menandatangani surat itu. Soekarno malah melarutkan diri dalam isak tangis seolah sedang sangat terharu pada sambutan baik rakyat Aceh. Lalu Soekarno mulai meyakinkan Daud Borueh dengan jabatan yang sedang diembannya sebagai presiden dengan katanya, Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya. Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Seraya menyeka air mata, lalu Soekarno berkata, Walahi, bilahi, kepada rakyat Aceh nanti akan saya berikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam dan walahi. Saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Akhirnya perjanjian yang termaktub dalam kertas itu disepakati bersama oleh Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia dan Tengku Daud Borueh yang mewakili rakyat Aceh. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan yang urgen dari pemerintahan. Akhirnya, Presiden Soekarno mengatakan, Alangkah baiknya jika Indonesia menjadi kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau-pulau. Mendengar itu rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban. Bahkan antrian para donatur baik orang kaya maupun rakyat biasa di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja yang sekarang menjadi Banda Aceh panjangnya sampai ratusan meter, beberapa jam kemudian terkumpullah dana $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu RY-001 Sulawah Gunung Emas. Setelah Tengku Daud Borueh berhasil menghimpun dana untuk perjuangan Republik Indonesia, Daud Borueh memohon kepada Presiden Soekarno agar diizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju, sayangnya Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. Berawal dari pengkhianatan Soekarno kala itu, hingga saat ini, rakyat Aceh masih mengalami nasib yang sama dari setiap pemimpin di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa Aceh sampai kapanpun tetap dalam tipuan. Yang publo kebe ngan kambing agam, ladum publo blangan lampuh lada. Ladum publo laju upukan, ladum hairakan dua tem sirah.
Di inang janda pihna di sumbangan bersirgam ngan si ontika. Oh mesa hopeng wahai erakan geblo leri jang kapai udara. Kapai Sulawah sudah hanaban nomor jirakan 001. Sampo anjino lemah tak pandang wahai erakan ngan dua mata. Kita man mini saboh tepampang jihpat belang padang yang nomor 2. Nyan jasa Aceh masa saboh jan untuk rebut kemerdekaan Indonesia. Wahai rakan lon kampung dengan belang raya sumbangan Aceh tercinta.